Halo Olga. Gimana nih Kak kabarnya? Sejauh ini alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini Kakak ada kesibukan nggak Kak? Ya kesibukannya layaknya orang yang baru wisuda, ya palingan cari beasiswa untuk lanjut S2 rencananya. Kalau enggak untuk cari lowongan pekerjaan lah. Kan kan konsep dari podcast kita ini adalah membahas seputar akuntansi syariah. Menurut aku apa sih akuntansi syariah itu? Win itu enggak, iya kan? Baru bisa tanya pas Kak Nebeng ke masa KS2 bisa tanya ke gimana kalau ada S2 lah. Oh ya sudah kan sesuai dengan mana kan? Enggak, jangan terlalu fokus ke situ kan. Ija terlalu fokus ke situ. Dulu kan taruh kabungan ngecek itu kan kalau ada yang bisa tanya saya langsung. Bisa dapat aku. Nah baru begitu tapi itu kan bisa sampai di panjangan. Sambung sih kan? Panjangan sih. Sambung sih kata kabungan kalau fokus ke situ ku payah. Ya langsung kan tadi kakak bilang mau rencananya lanjut S2. Jadi rencananya mau lanjut universitas mana gitu kak. Boleh kak? Langsung dari situ saya? Iya. Anda dulu menurut duduknya anan kemarin ste. Iya, jangan terlalu gimana lo, jangan terlalu ke samping mana. Alah. Tadi kan Kak bilang membahas kakak mau mencari universitas untuk lanjut ke S2. Jadi kedepannya kakak mau lanjut S2 tuh ke universitas yang mana? Rencananya kakak ngambil jurusan akuntansi syariah untuk S2. Yang kakak lihat ada di UI, Universitas Islam Indonesia, yang ada di Jakarta. Itu masih planning sih. Semoga nantinya keterima ya Kak di universitas yang Kakak inginkan. Nah, bincang-bincang soal akuntansi syariah nih Kak. Menurut Kakak apa sih Kak akuntansi syariah itu? Akuntansi syariah. Kalau kita bicara tentang akuntansi syariah itu kan ada akuntansi dan syariah. Nah, akuntansi sendiri yaitu pencatatan atas transaksi yang kita lakukan, pisahkan, yang nantinya akan menghasilkan laporan keuangan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya untuk decision making, itu pengambilan keputusan. Sedangkan syariah itu adalah aturan yang Allah tetapkan untuk ditaati kita sebagai hambanya. Jadi kalau bicara mengenai akuntansi syariah atau syariah accounting, Islamic accounting, intinya kita harus benar-benar memahami Islam terlebih dahulu. Karena apa? Karena Islamlah, nilai-nilai Islamlah nanti akan dimasukkan ke dalam akuntansi itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai jurusan akuntansi syariah, kakak pernah mengambil jurusan itu, kan dulu waktu semester 1, semester 2, semester 3 kita itu dibekali dengan matkul fikih muamalah, usul fikih, ekonomi syariah. Nah, itu menjadi fondasi bagi kita untuk memahami akuntansi syariah nantinya di semester 4, 5, 6. Karena pada dasarnya Islam itu ada terdiri dari 3 pilar, yaitu ada akhlak, ada akidah pertama, yang kedua syariah, yang ketiga itu akhlak. Nah, pada bagian syariah ini itu terdiri dari ibadah dan muamalah. Ibadah itu sendiri itu hubungan antara kita dengan Allah. Nah, selanjutnya kalau muamalah kan antara hubungan manusia dengan manusia. Muamalah ini ada juga aktivitas sosial, aktivitas ekonomi. Nah, di aktivitas ekonomi nanti dikerucutkan gimana akuntansi syariah ini diterapkan. Jadi intinya kita tuh melakukan pencatatan ataupun kegiatan akuntansi itu yang sesuai dengan ajaran Islam ya Kak? Iya. Apa sih motivasi kakak untuk masuk di jurusan akuntansi syariah? Kan kita sama-sama tahu nih kak, akuntansi syariah ini bermain dengan angka-angka ya, otomatis itu kan nggak mudah gitu kan kak. Apa sih motivasi kakak untuk masuk ke sini? Nah, sebenarnya ngambil jurusan akuntansi ini udah dari SMK. Sebenarnya nggak kebayang kalau sampai kuliah gitu. Rencana mau ambil SMK dan langsung terjun ke dunia kerja. Tapi pada saat di penghujung kelas 3 SMK itu lebih emang masih kurang yang harus menuntut ilmu lagi. Emang adalah terpacu di sana semangat untuk kuliah gitu. Nah, saya sendiri untuk mengambil akuntansi emang
basic dari SMK kan akuntansi. Nah dari SMP karena emang suka matematika, hitung-hitungan, domain yang angka emang suka gitu. Suka hal-hal yang menantang. Jadi itulah alasan pas ngambil jurusan akuntansi di SMK. Ketika terbesit ingin kuliah dan ada mendengar jurusan akuntansi syariah, nah di sini penasaran ya, emang apa sih gunanya gitu? Bedanya akuntansi syariah dengan yang dipelajari yang konvensional pada saat itu yang memicu men-trigger untuk mengambil jurusan akuntansi syariah. Nah kak, akuntansi syariah itu kan nggak cuma di kampus ini aja gitu kan kak, banyak kayak di ITB, di UIN Imam Bonjol gitu kan kak, UIN Bersangkar. Nah kakak dapat informasi tentang akuntansi syariah itu yang di kampus kita tuh dari mana sih kak? Sebenarnya informasi itu diperoleh dari teman ya. Teman karena teman juga ada juga yang ngasih tahu bahwa di UIN IAIN Bukit Tinggi ya, sejak masih IAIN kan, IAIN Bukit Tinggi itu buka pendaftaran. Awalnya karena saking semangatnya pengen kuliah dulu pas SMK, ngambil jalur SNPTN, SBMPTN, Spantekin. Nah itu sangat disayangkan sekali, nggak ada baru satu pun. Mungkin karena anak SMK itu malah dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja ya, jadi nggak terlalu ditarik mungkin untuk ke perguruan tinggi ini. Nah itulah masuk ke IAIN Bukit Tinggi itu melalui jalur mandiri, karena emang niat untuk sebelum itu boleh cerita ya, akan ada pasar kali dulu untuk kuliah, karena dari berbagai universitas lah perguruan tinggi itu menolak semua ya, udah ditinggal pada pasrah nggak mau kuliah, terus ditanya sama orang tua, bunga maunya kuliah atau langsung kerja, itu terserah lagi, kan keputusan pada diri sendiri juga. Nah setelah direnungi dan kawan masih saran waktu itu ya ambillah di IAIN Bukit Tinggi itu bagus tuh, di sana cuacanya juga bagus dan lingkungannya bagus, dan pergaulannya juga emang bagus gitu. Nah karena mendengar itu tertarik lah gitu, excited untuk kuliah di IAIN Bukit Tinggi. Dan di sana daftar secara mandiri, ikuti tes, terus alhamdulillah lulus. Berarti sebelumnya itu nggak lulus kayak Spantekin, UMPTkin itu emang kak nggak daftar atau nggak lulus? Nggak lulus. Nggak lulus. Berarti udah daftar tapi nggak lulus. Mungkin rezekinya di UM mandiri ya kak ya? Tadi kan kak bilang kak udah menyerah, terus orang tua juga menyerahin semuanya tuh ke kakak gitu kan kak. Jadi kakak milih akuntansi syariah di sini tuh emang dari diri atau ada paksaan dari luar juga? Balik lagi kan basic kakak cuma akuntansi dari SMK, jadi emang keinginan sendiri itu untuk, karena rasa penasaran yang tinggi ya, penasaran memang akuntansi syariah ini seperti apa sih, apa bedanya sama yang udah dipelajari di SMK dulu. Jadi dari itulah tertrigger ya, emang ya harus ambil akuntansi syariah, kayaknya seru deh gitu, ada syariahnya, Berbeda sama yang udah dipelajari ya kak. Nah kan kak, udah masukkan kakak ke universitas ini dan udah menjalani proses pembelajaran tentang akuntansi. Apa sih yang kakak rasakan waktu pertama mempelajari akuntansi, kan berbeda mungkin dengan di sekolah kakak yang dulu gitu. Apa sih yang kakak rasakan? Ada apa perbedaan yang gitu kak? Pas jadi maba kan semester 1 yang matkul yang ada yang berhubungan dengan akuntansi itu pengantar akuntansi. Nah yang kedua pengantar akuntansi itu udah apa pelajari di SMK waktu kelas 1. Nah jadi sangat enjoy lah menikmati yang mengulang lagi pelajaran yang lama, jadi nggak terlalu susahkan sih gitu, emang menikmati aja. Karena pada semester 1 itu kan matkul yang kebanyakan ya tentang agama ya, agama seperti fikih, tafsir, hadis, jadi emang enak sih kalau untuk belajar matkul baru seperti itu. Ya nggak pernah kali mereka untuk belajar ilmu hadis mungkin. Berarti kan terdapat perbedaan matkul gitu kan kak, terdapat perbedaan mata pelajarannya gitu kan kak. Ada nggak kak kendala-kendala yang kak hadapi selama kakak belajar di kampus ini? Kalau kendala dirasa nggak terlalu sih, karena emang suka belajar gitu. Ada matkul baru kayaknya sih udah kayak tantangan gitu. Karena emang pada
pada dasarnya suka tantangan gitu dan menikmati aja gitu proses belajarnya, nggak terlalu dianggap tantangan sih, maksudnya nggak terlalu kendala sih. Nah nih kak, kan dengar kakak ini kan umur 3,5 tahun gitu kan kak. 3,5 tahun tuh emang udah kakak rencanakan dari awal kakak bakalan membuat gitu, atau emang kayak aku harus membuat gitu, atau kayaknya di semester sambil membuat lah, nggak kepikir dari semester awal kakak bakal membuat gitu. Emang udah direncanakan dari awal atau enggak? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi pada saat semester 1 itu emang udah mempersiapkan gitu. Entah waktu itu ikut seminar, waktu itu pernah. Jadi dia memotivasi, oh bisa loh tamat 3,5 gitu. Ternyata ada bisa gitu. Dan terpikir waktu itu, wah kayaknya harus tamat 3,5 ya. Jadi bikin waktu itu rencana planning pas semester 1 dibikin di kertas tamat 3,5, harus tamat 3,5. Dan dulu mungkin ya waktu pertama-tama kuliah emang habis ya, emang direncanakan di PS4 lah, sampai semester akhir emang direncanakan semuanya. Jadi yang motivasi itu terpacu gitu, meledak aja gitu. Jadi semenjak corona gitu, jadi kan kita kuliah online. Iya, Nah, di situ tuh mulai agak boring ya, membosankan karena tidak memperoleh ilmu secara langsung, hanya terkendala itu kan nggak maksimal juga kan belajarnya. terkendala jaringan atau apa. Ya betul sekali. Pas semester 4 nggak pernah berencana ambil cuti. Karena sangat membosankan, ngerasa bosan kan, mata pun lelah lihat kamera terus menerus. Jadi itu tuh bilang sama orang tua, kalau mau ambil cuti aja semester 4 gimana? Kan ada buka lowongan ini di salah satu bank, rencana mau kerja dulu. Terus kata orang tua kan, mungkin bagusnya emang lanjut aja lah kuliah. Takutnya udah nikmatin masa-masa kerja kalau udah masih lagi ya, takutnya nggak mau lanjut gitu. Makanya emang dipaksa terus mendapat tetap lanjut kuliah. Nah kan kak tadi kak bilang hampir mau cuti di semester 4. Terus kayak mana kak untuk menguatkan hati kakak untuk nggak jadi mengambil cuti ini? Apa motivasi kakak untuk nggak jadi mengambil cuti ini? Nah karena perkataan orang tua tadi, karena didukungnya orang bisa, kenapa kita enggak? Orang bisa jalani semester 4 ini dengan enjoy apa kita tidak. Mungkin kakak beda dari orang ya. Kalau kakak mati nggak ada ilmunya itu cuma gitu kan. Ini intinya kalian kan ilmunya. Iya, ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, ya gimana gitu. Nah itulah, tapi orang tua yang selalu mensupport kan, maka tetap ambil semester 4 pada waktu itu. Nah kan kak udah selesai nih kan kak, kakak udah jalani semester 4 ini kan, terus kembali lagi ke kampus dengan corona yang udah selesai gitu. Apakah semangat kakak yang waktu semester 1 ini kembali lagi, atau udah capek gitu, atau kembali lagi seperti semangat baru gitu untuk kembali pertama ke kampus? Ya, pastinya dengan semangat baru kita mungkin lebih dari semester 1 ya. Emang sangat excited untuk baru-baru masuki kuliah yang langsung tatap muka. Jadi hari-hari yang dinantikan selama corona itu lah ibaratnya. Nah itu emang semangat kan emang terpacu lagi, bahkan lebih dari semester 1 ya, semester 1 yang merasakan. Jadi waktu itu kakak pulang lagi melis apa yang kakak inginkan di semester 1. Sempat kan karena ada IPK di semester 4 ya, karena kan teman kan Karena corona itu jadi kayak sedikit anjir gitu. ya di semester 4 lah drop lagi IPK. Jadi semester 5, 6, 7, nah ini kakak targetkan lagi IPK harus maksimal. Nah di sana kakak mulai serius dalam belajar. Nah kak, kan kakak bilang tadi kak ada keinginan sendiri, motivasi dan emang keinginan kakak gitu di akuntansi syariah. Sedangkan kebanyakan orang tuh kan takut gitu kak sama akuntansi syariah. Itu tanggapan kakak gimana tentang kebanyakan mahasiswa tuh yang takut akan akuntansi gitu kak? Itu tergantung pribadinya sih masing-masingnya. Kalau kakak dari menuliskan ke akuntansi, dia kayak gini aja gitu menjalaninya. Tapi kalau ada yang teman-teman yang
dari background SMA apalagi jurusan IPA kan. Nah, itu emang Jadi banyak. kita nggak kenal sama akuntansi. Nah, iya karena itu maka banyak kendala-kendala mereka dalam memahami akuntansi itu sendiri karena baru mengenal. Jadi ada beberapa teman yang ih kok susah banget sih akuntansi. Nah, banyak kak, banyak banget yang bilang kalau akuntansi itu susah, apalagi dengan kita tuh main-main angka gitu kan kak. Kak berarti kan ada juga lah merasa kayak masa-masa terpuruknya gitu kan kak, atau kayak capek, bosan. Kakak punya support system nggak sih kak? Kalau support system pastinya ada ya kan, dari pertama kan dari diri sendiri dulu. Nah kalau kita menganggap support dari kita berapa gitu. Yang kedua dari orang tua. Dan ketiga adalah orang yang spesial yang masih support system terus menerus dan bersyukurlah. Kakak mulai mengikuti organisasi kampus tuh kapan, dari semester berapa? Sebenarnya dari semester 1 udah mulai ikut organisasi kayak audit, kayak apa ya, lembaga dakwah kampus. Tapi karena udah semester 2 corona kan, nah jadi nggak semangat lagi ikut organisasi. Jadi pas semester 5-nya waktu itu buka lah pendaftaran HMPS. HPS akuntansi Ya, kak. di sana kakak daftar lah dan disupport juga oleh beberapa senior yang ikutlah gabungan dan ada pengalaman organisasi gitu. Jadi gabungan pada saat itu. Berarti kak masuk HMPS langsung jadi sikum gitu. Nah, alhamdulillah dia kan langsung jadi sipil pas baru masuk MPS dan akak juga berpikir sebelumnya dulu kan emang yang sulit nggak sih? Padahal baru terjun gitu langsung menjadi tantangan yang cukup besar ya. Tapi karena diyakinkan oleh beberapa support system lah di belakang, karena kamu bisa ya. Orang bisa belajar dari luar, karena kamu harus bisa juga gitu. Itulah yang mereka bilang. Dan ya udah mungkin harus dipelajari sendiri lah, kesempatan untuk belajar hal baru yang dipaksa belajar lah itu kan. Jadi pada saat itu ya pasti ada kendala karena baru memasuki kan, jadi di sekum pasti ada kendalanya. Cuman dicari solusinya, apa masalahnya, apa dicari solusinya, dan alhamdulillah sampai akhir kepengurusan lancar. Berarti kan kak juga kuliah gitu kan, tentunya tugas-tugas kuliah dan pokoknya yang berurusan dengan kuliah tuh banyak. Tambah lagi dengan organisasi, cara kak manage waktunya gimana kak? Kalau manage waktu, dulu aku termotivasi dari buku Langkah Nyata Mahasiswa Menginspirasi. Itu yang ditulis oleh Azman Fauzi, salah satu motivator juga kan. Nah di sana ada cara-caranya gimana mengelola waktu, misalnya waktu untuk diri sendiri, waktu untuk mengerjain tugas, waktu untuk organisasi. Nah ketika misalnya waktu organisasi ini bentrok dengan kuliah, kita lihat dulu, analisis dulu apakah yang penting nggak sih yang di organisasi ini, mendesak nggak sih, penting nggak sih. Kalau nggak penting kan kita bisa delegasikan dulu kan, delegasikan misalnya ke yang bisa kita delegasikan. Tapi kalau seandainya urgent atau sangat krusial lah acaranya, maka kita kan bisa mengejar untuk kuliahkan dengan si pakaian ya di sana lah kita kesempatan ambil data dan ikuti yang mana yang menurut kita penting dulu. Jadi kita analisa dulu ya kak, ini organisasi yang lebih penting atau kuliah gitu? Sebenarnya kedua-duanya sama penting gitu. Oh, sama. Ya, cuma tergantung pas acaranya itu apakah sangat butuh kita di dalamnya, sangat penting kita di dalamnya, kan ada itu. Kamu kan dapat kabar gitu kan kak, kayak dapat beritaannya lah kak gitu. Kalau kakak pada wisuda yang kemarin, alhamdulillah tuh sebagai lulusan terbaik prodi akuntansi syariah gitu kak. Tutup dong kak, gimana biar bisa jadi lulusan terbaik juga? Ya alhamdulillah ya. Nggak nyangka juga sih jadi lulusan terbaik di prodi akuntansi syariah. Kalau tutor ya mungkin itu pertanyaan. Dulu kakak emang rencananya ikut tambah 3,5 kan. Nah, saat 3,5 itu kan nggak ada DC ya,
terus dia cepat nilai skripsinya. Nah itu kalau soalnya nggak ada nilai C pada saat semester. Jadi pas semester 5 itu dikasih sama senior dikasih saran. Kalau mau tamat 3,5 dari sekarang lah rencanain apa judul yang mau diambil semester 5 ini. Semester 6 baru cari-cari tentang topik yang kita angkat tuh permasalahannya apa aja gitu. Mulai cari-cari di sana. Di situ kakak mulai berpikir juga apa yang belum diambil, mana permasalahannya terjadi. Nah pada saat itu kan waktu habis semester 6 kan kita magang. Iya, magang kebetulan magang di salah satu rumah sakit ya di PKI. Nah magang di bagian akuntansinya. Nah di sana terlihat sebenarnya magang enak ya, magang di sana kita tugas untuk input pajak lah, ini lah, pokoknya dapat ilmu baru, pengalaman baru lah. Nah di sana kakak pikir itu tempat yang tepat untuk meneliti mengenai topik yang kakak rencanakan tadi gitu. Dan alhamdulillah diberikan izin untuk meneliti di sana. Nah terus langsung ngatur target ya, misalnya bulan September waktu itu emang harus selesai judulnya. Emang bikin target terus dalam hidup ini. Jadi bikin target ini harus dicapai pada saat ini gitu ya. Karena kalau nggak ada target, nggak ada yang bakal memicu kita untuk semangat gitu. Kalau ada target, bakal menjadi apa ya? Saat kita bermalas-malasan, bahkan itu tempel ya target itu di dinding dekat tempat tidur. Nah, pada saat itu emang pas mau tidur ya, lihat terus ya. Jadi pas bangun tidur itu emang semangat ya. Karena moto hidup apa ini jadi lebih baik pada saat matahari terbit. Ya. Jadi semakin hari kita harus mengikuti lebih baik. Ada nggak sih kak ini ke yang udah kakak list tuh, terus ternyata target kakak sampai di segitu hari itu gitu. Apa yang kakak rasakan dan apa yang mungkin aku nggak sampai target aku hari ini, terus kayak mana juga kakak membangkitkan semangat kakak? Pastinya ada target-target yang bisa dicapai karena beberapa kendala tertentu atau karena usaha yang kurang optimal. Nah, yang harus dilakukan ya kita terima dulu kan, mungkin kita evaluasi diri kita bagian sini yang salah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, setelah itu menyadari bahwa kalau ya sebagai manusia pasti ada kurangnya. Nggak harus semuanya kalau bisa tercapai ya nggak apa-apa gitu, it's okay to be not okay kan. Jadi pada saat itu ya kita atur ulang lagi, kalau setelah evaluasi atur ulang apa yang rencana kedepannya lagi diganti lah gitu. Jadi wajar kalau untuk bersedih titik ya, gitu. Jadi wajar aja sih sebagai manusia kita terima perasaan itu. Waktu kita sedih ya udah kita terima, kita sedih, terus cari solusinya apa gitu, bukan berlarut-larut dalam keadaan seperti itu. Dan biarin diri sedih-sedih terus Ya gitu. Nah kan ini kak 3,5 tahun dulu kan kak, ada nggak sih yang kakak amalkan dari semester 1 sampai semester akhir gitu, sesuatu yang kakak amalkan untuk menjadi 3,5 tahun ini? Kalau amalan mungkin agak insecure mendengarnya. Ya tentunya memang kalau kewajiban yang sudah ditetapkan memang dikerjakan kan. salat Ya. Cuman kalau untuk amalan spesifik agar dia di 3,5 itu memang apa ya? Nggak ada direncanakan, nggak ada diatur gitu. Emang flow dalam aliran. Berarti nggak ada dalam list amalan ini Nggak ada. Cuman yang terpenting yaitu doa orang tua itu penting. Jadi setiap kita mau ngelakuin apapun gitu, kita minta restu dulu ke orang tua Ya itu. Cuma bisa jadi kan hal yang nantinya sulit kita jalani bakal dipermudah oleh Allah. Nah kak, kan ada nih kak pertanyaan dari Instagram. Kebetulan kami minta pertanyaan kak ke masyarakat akuntansi syariah dari Instagram.
Nah, salah satu pertanyaannya itu gimana sih Kak konsep akuntansi konvensional dengan konsep akuntansi syariah itu bedanya di mana? Jadi perbedaan antara akuntansi konvensional dengan syariah itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama terdapat pada transaksinya. Transaksi kalau di akuntansi syariah itu menggunakan akad. Iya. Nah, baik akad jual beli kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam dan sebagainya. Jelas transaksinya apa, akadnya apa. Sedangkan kalau konvensional kan tidak ada bebas saja kan, bebas. Kalau dalam akuntansi syariah itu emang jelas, emang ada beberapa transaksi yang dilarang seperti riba, mesir, dorong, taklis. Nah, itu kan kembali lagi ke hukum asal dari muamalah itu kan al aslu fil muamalah riba hatta yajibu dalilan ala tahrim. Hukum asal dari muamalah itu boleh sampai ada dari dalil yang mengharamkannya. Nah, kita fokus saja pada yang diharamkan apa. Semuanya boleh kita lakukan. Fokus beberapa yang dilarang seperti penipuan, taklis, riba, dorong, mesir, itu semuanya simpel ya kalau bermuamalah yang membolehkan semuanya. Fokus saja ke hal-hal yang dilarang. Yang dilarang pun kan sedikit beberapa sebenarnya. Jadi gini Kak, kan kalau dalam masuk dunia pekerjaan ini kan ada yang bilang anak akuntansi ini pastikan kerja dengan uang, bukan bersangkutan dengan uang. Pasti itu kan uang tuh ada bunganya gitu kan Kak. Menurut Kakak gimana tuh Kak bekerja dengan riba itu gimana? Anak akuntansi itu pasti bermain dengan riba kata Kakak. Menurut Kakak gimana? Ya kalau instansinya kalau konvensional pasti ada yang riba, pasti ada ribanya ya. Cuman makanya kehadiran akuntansi syariah ini harus membawa perubahan karena riba itu pada dasarnya merugikan ya, menzolimi orang karena ada tambah-tambahan yang tidak diperbolehkan sebenarnya dalam Islam terus kepada Islam. Nah, akuntansi syariah sendiri itu mengharamkan riba. Iya, mengharamkan riba. Ya, karena riba itu kan tadi tidak adil namanya kan zolim. Makanya tidak ada di akuntansi syariah itu mengenai istilah pun misalnya beban bunga, Kalau untuk perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional, sebenarnya kalau prosesnya sama. Misalnya ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, terus sampai laporan itu prosesnya sama. Cuma ada beberapa akun dan akad tadi yang menjadi pembedaan. Dan akunnya seperti dana syariah temporer itu tidak ada di konvensional. Terus piutang mudharabah, musyarakah, Deposito piutang ijarah, istisna, salam, terus ada investasi mudharabah, musyarakah. Nah, itu tidak ada yang namanya di akuntansi konvensional, namanya adalah syariah. Karena kan kebanyakan masyarakat tuh bilang kalau kan akuntansi syariah itu kan juga ada tambahan gitu kan. Berarti kan sama aja sama riba gitu kan. Menang Kakak tentang pendapat itu gimana? Misalnya kita ambillah satu contoh ya. Misalnya kita berrelasi menggunakan akad mudharabah, akad kerjasama, mana ada satu pihak yang sebagai pemodal dan satu pihak yang sebagai pengelola. Transaksi antara sohibul mal dan mudharib ini di awal akad kesepakatan itu udah dijelaskan berapa margin, maksudnya bukan margin sih, nisbah bagi hasilnya, misalnya untuk mudharib 40%, untuk sohibul mal 60%. Nah, itu sudah di awal diperjanjikan, itu disepakati. Makanya nanti pada akhir keuntungannya misalnya barulah keuntungannya 100.000 misalnya kan dibagi langsung sesuai kesepakatan untuk 60.000 untuk sohibul mal, 40.000 untuk mudharib tadi. Tapi jika ada kerugian itu yang nantinya misalnya akibat dari kelalaian dari mudharib, nah itu kan dari nggak ada untung tuh. Iya, nggak ada untung dari riba. Rugi emang tidak
dari kalau tidak ngalahin mungkin. Berarti Sohibul Mak gitu Kak ya? Iya, gitu. Hanya banyak kakak lainnya yang sudah di awal itu memang disepakati berapa, disepakati hasilnya. Jadi dari perjelas lah ya Kak dibandingkan dengan yang konvensional. Hanya kalau makin banyak untungnya terus bagi hasilnya makin banyak kan. Cuman kalau emang rugi berarti itulah resikonya. Makanya banyak orang yang memilih ya, masyarakat memilih ke bank konvensional karena dia nggak mau berisiko ya. Misalnya tabungan misalnya dinabung di bank konvensional misalnya 6% bunga-bunganya. Kalau di syariah kan emang sesuai keuntungan ya, belum pasti. Nah Kak, kan banyak juga Kak masyarakat akuntan syariah itu yang merasa kalau akuntan syariah ini susah, berat gitu Kak. Ada nggak sih Kak motivasi atau kayak pesan-pesan bagi mahasiswa akuntan syariah biar mereka tuh bisa maju dirinya agar bisa juga lah mencapai target-target mereka? Kalau pesan dan saran sih lebih ke saran ya. Kalau tidak ingin apa ya di pertengahan nanti kamu pusing, mending fokus dari awal dari dasarnya karena emang bersangkut paut ya. Iya, karena dari dasar terus akuntansi ini bisa keuangan lanjutan juga. Emang ada sangkut pautnya pastinya emang ada gitu. Jadi kalau kita udah ngerti di awal pasti di pertengahan kita kalut gitu. Gimana sih ya kan? Ngerti. Makanya dari awal fokus. Nah, jika terlanjur biasanya di pertengahan kita sadar ya. Iya, baru sadarnya udah di semester 4 nih. Emang resiko kita harus belajar mana nih? Kita belajar atau tidak ya, belajar sendiri. Cari bukunya perpustakaan, belajar sendiri. Atau bisa lewat internet, YouTube gitu ya Kak ya? Iya, kan YouTube udah banyak sekali tuh konten-konten yang ilmu konten syariah banyak sekali. Nah, apa tanggapan kakak ketika mendengar mahasiswa akuntansi syariah ini merasa salah jurusan gitu kayak, aduh salah jurusan nih mau pindah kemana nih? Apa tanggapan kakak? Ya, kalau tanggapan sendiri mungkin akan orangnya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu suka ya kayak bodo amat kita ya. Mengomentari orang nggak sih? Cukup kan jadi pendengar aja gitu. Salah jurusan kayaknya ini masuk sini. Ya kadang sedih aja ada gitu. Karena kita nggak ngerasain apa yang dia rasain. Kalau kakak ngerasain kalau kakak merasa salah jurusan gimana gitu ya? Enggak, emang passionnya di situ kan emang sukanya belajar akuntansi. Kalau yang lain mungkin karena dia nggak kenal akuntansi baru pegang pusing dengan rangka pusing gitu. Berarti sebenarnya itu tuh lebih ke awal kita tuh harus ngatur gitu ya Kak. Emang kalau emang nggak bisa ya udah nggak usah paksain gitu ya. Tapi ada juga loh senior alumni akuntansi yang angkatan di atas kakak itu emang dari apa ya, dari iman lah. Dari iman dia butuh syariah kan baru kenal gitu. Iya sebenarnya cuma karena semangatnya belajar tinggi, belajar kan bisa kok. Jadi kita lebih tekad kita lah ya Kak. Iya. Nah Kak, tadi kan Kakak tuh bilang kalau Kak juga dari SMK yang berlatar belakang akuntansi juga Kak itu. Dulu Kak sekolah SMK nya mana sih Kak? Dulu bersekolah di SMK 1 Negeri Kota Solo. Oh berarti Kak orang Solo gitu ya? Kan di kampus Kak juga cukup aktif lah ya Kak di organisasi. Di SMK dulu atau di sekolah-sekolah Kak sebelumnya juga kayak gitu nggak sih? Sebenarnya emang dari semester 1 pengen masuk organisasi ya di apa namanya? Bukan promis sih, ke dakwah. Ya lebih ke promis dakwah itu lah. Cuman nggak terlalu itu ya dulu. Tapi ada waktu masuk OSIS lah. Nah, jadi waktu masuk OSIS itu kan kita minta tantangan dosen PA, apa namanya? Di SMK. Kalau SMK tuh kalau di juga nggak sih? Bukan, Atau apa namanya? kemahasiswaan? Bukan. Wali kelas, wali kelas. Itu minta tanda tangan wali kelas dulu. Kebetulan waktu itu wali kelas bilang kalau misalnya mau masuk OSIS nanti takutnya tertinggal pelajaran karena akuntansi berat ya. Iya. Lagi di dasarnya. Terus setelah dipikir lagi, nggak usah masuk OSIS gitu. Cuma fokus saja belajar. Padahal sebenarnya di
SMK waktu itu nggak terlalu rajin-rajin apa sih, malah Berarti nggak seambis yang sekarang aja. enggak, malah kan apa ya, bergaul sama orang-orang yang kocak lah gitu, orang-orang yang Luar biasa. nggak terlalu rajin gitu. Emang Mungkin bisa dispesifikasikan ke Bandung. bisa jadi bisa. Tapi banyak loh pelajaran yang kita ambil dari mereka, hikmahnya. Cuman kan nggak apa ya, kita ambil yang dari sisi positifnya aja dari mereka, nggak. Ya biasanya kalau orang kayak gitu pertemanannya tuh kuat ya sih Kak. Mereka tuh mau benar-benar menjaga pertemanan gitu. Solidaritasnya tinggi gitu ya Kak. Iya, tapi ada juga sekali perpisahan itu hal biasa sih. Luar biasa. Gimana sih kakak kayak nggak gitu kan nggak bilang bisa dikatakan teman-teman kakak ini kayak agak bandel gitu kan? Gimana sih kakak untuk tidak mengikuti cara pergaulan mereka? Biasanya kan kakak udah berteman dengan orang ini gitu, cuman nggak terikut gitu cara pergaulan kakak gitu. Itu balik ke niat kita ya, pribadi kita masing-masing, karena emang niatnya berteman ya, emang nggak misalnya dia melakukan hal-hal buruk, emang nggak harus kita diri, kita harus filter juga apa yang kita ambil dari mereka kan. Kalau misalnya kita apa ya, mengikuti arus air misalnya, emang kita bakal kenanya di sana gitu, nanti apa ya, bakal ikut-ikutan. Cuma emang niatnya emang teguh ya, emang tinggi, emang untuk apa ya, untuk push. Karena gini ya, waktu SMK emang nggak terlalu suka belajar, bahkan perpustakaannya malas ya, paling males di perpustakaan. malas karena emang gimana ya, lihat buku aja malas gitu. Membaca buku panjang-panjang tuh kayak capek gitu. Malahan belajarnya pas hari satu sebelum ujian gitu. Wah, kebut satu malam. Ya, tapi alhamdulillah di SMK emang dapat juara terus. Pas kelas 2 sih merasa, pas sebelum ngambil pengambilan rapor itu yang ngerasa down ya. Waktu itu emang pas kan kita bisa mengukur kapasitas kita. Oh iya. Emang pikir waktu itu apakah masih dapat juara ya, kayak semester 1 kayak Kayaknya masa enggak gitu. Kayaknya enggak deh, terus bilang orang tua gak usah datang ke sekolah, kayaknya udah ngambil Takutnya anjlok gitu ya Kak. malu kan lagi malu kan. Gak usah datang ke sekolah bu, karena mungkin gak dapat juara. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, gak usah datang. Terus nggak disangka waktu itu Ternyata juara. ternyata juara 2-1 waktu itu kan. Wow, kelas 2 dan apa ya, juara 1 terbaik yang paling tinggi nilainya di tingkat kelas 2 itu dari semua jurusan kan, dari Ini kayak juara umum di kelas 2 gitu ya. alhamdulillah. Dan banyak juga lah yang kecewa di sana, orang-orang yang ambis kan, yang suka baca buku yang Kok malah dia? Perasaan saya yang ambis gitu. ya juga ada juga yang bilang seperti itu, dibilangnya diam-diam melanjutkan belum bandel tapi Kok kenapa gitu? Bisa itu. mungkin emang waktu aku SMK tuh lah yang paling berharga dulu, emang pertemanannya kalau dibanding masa kuliah saat ini lebih solid. Ya SMK lebih solid, lebih asik gitu. Cuman pas pertemanan kalau selama perkuliahan ini agak gimana ya, untuk menemu satu orang yang satu frekuensi aja susah ya. Malah hanya pada akhir semester ini, semester 6, 7 itulah menemukan satu orang teman yang memang satu frekuensi. Jadi sebelumnya nggak ada, malahan dibilang loh sama teman, oh nggak ngerasa aneh gitu, pergi kampus sendiri, pulang sendiri, emang Apa-apa sendiri gitu ya apa sendiri, emang ya, dan biasa daripada ngumpul hal yang nggak jelas bergunjing berusik kan. Nah, ujung-ujungnya dosa lagi gitu ya. Emang lebih baik sendiri gitu, emang sering sendiri itu kampus. Tapi kakak nggak merasa sedih gitu kayak sendiri dan orang-orang ada circle gitu, kakak sedih gitu kak, aduh gimana nih sendiri terus gitu. Tapi yang masuk sendiri, apalagi kan di kelas-kelas kita punya circle gitu. Paling pasti apalagi cewek ya. Itu paling Gak ada circle-nya kita gabung sama orang ini kayaknya lebih asik gitu, circle pada saat sendiri gitu. Kadang niat kita apakah itu beda ya? Apakah kita berniat hanya untuk tidak merasa sendiri, gabung ke semua orang? Kadang topik yang mereka bicarakan itu gak relate sama kita gitu, emang terpaksa dengar. Nah itu beda antara kita yang menemu orang-orang yang circle-nya tepat gitu. Beda, ada memaksakan diri masuk circle dan
dan menemukan orang tepat. Memang butuh waktu yang lama sih kalau kita pengen menemukan orang yang tepat gitu. Kayak bersyukur sekali ya ada senior, 2 orang senior yang sangat mensupport ya, kasih semangat terus mendukung. Jadi ibaratnya disirkel lah gitu sama senior. Jadi circle-nya nggak teman kelas ya kayak kita mainnya senior. Tapi pada akhir semester ketemu satu orang yang memang frekuensi lah gitu, bilang emang saling berbagi cerita itu emang ada ilmunya gitu, manfaat. Yang sudah dikatakan support system. Bisa dikatakan. Nah kak, kan masa-masa SMK tuh yang masa-masanya kita masa pubertas gitu lah kak kan, yang gampang banget terpengaruh sama lingkungan, apalagi kayak percintaan gitu. Gimana cara tuh supaya nggak terpengaruh sama hal yang cinta-cintaan atau yang lingkungan yang nggak baik gitu? Mungkin waktu SMK nggak bisa dibilang agak nggak terlalu familiar orangnya. Jadi kayak tomboy ya, agak kesana lah. Emang nggak familiar, jadi nggak suka sama anak waktu di SMK itu emang nggak ada rasa gitu emang. Tapi orang yang suka ada gitu. Cuman kitanya nggak mau nanti takut merusak temanan kan. Iya. Karena itu emang aneh ya pas di SMK ketika misalnya kita suka sama orang dan orang itu suka sama kita balik, iya jadi Kalau dulu tuh cuma kita aja lah yang suka gitu, kita yang ngejar, dengan dia ngejar gitu gimana? emang kalau satu cerita waktu SMK emang Nggak ada. Jadi di kuliah lah ya. kalau kuliah lah kemana akhir semester 6 sampai sekarang alhamdulillah Emang ada jadi support system yang spesial lah kak ya, yang orang gitu. ya memang beradaannya memang sangat apa ya memberikan semangat lah. Jadi kita suka nggak sih kayak pas ngerasa down ada orang yang kayak semangatin sih Tempat kita betul kesan. iya. Enggak pun mereka ngasih support, seenggaknya dengerin cerita kita aja gitu. Iya. Dan apa ya beda ya kalau kita ngerasa kesepian, untuk menghindari kesepian kita emang pergi sama dia itu emang beda ya karena kita emang benar-benar emang saling support gitu. Jadi bukan pada saat titik terendah aja, tapi pada saat emang kebahagiaan yang muncul emang dia yang kita dapatkan juga gitu. Jadi satu lagi sedih untuk pertemanan ya, kan kebanyakan orang bilang kalau cari teman yang bisa dibawa apa ya susah senang sama kan kebanyakan teman pas saat senang aja sedih udah nggak tahu gitu. tahu kan cuman tapi kalau dipikir-pikir emang ada sih orang yang hadir pada saat kita sedih karena beda kan antara dia hanya mendengarkan dan memahami. Dia kan mendengarkan ya udah dia kalau memahami emang beda ya, emang beda kan. Cuma saat ini carilah kawan yang memang hal wajar yang pada saat sedih dia ada, tapi satu pada saat senang dia juga ada. Dia senang nggak kita senang, ada juga malah dia nggak senang aja, ada senang juga ada juga cemburu kan. Atau kayak iri dengki kalau kita tuh senang gitu ya. Ada juga begitu, mana itu sekali yang lebih penting ya. Susah juga ada orang yang senang dan senang juga. Kita senang, dia senang juga. Tapi pada saat sekarang susah ya. Malah dia ini sama teman sendiri. Iya. Bahkan nggak kalau sekarang tuh orang tuh lebih milih pasangan gitu kak daripada teman gitu, karena kebanyakan teman tuh gitu. Kalau kita senang dianya nggak senang, atau kitanya nggak senang dianya yang senang gitu. Jadi emang lebih ke pasangan gak sih kalau Ya lebih baik aku senang sama orang yang kita sayang gitu. Kayak orang tua gitu. Ada nggak sih kak mengenal kayak kena bully gitu kan ya sih kak yang agak susah, bisa dikatakan agak susah mendapatkan teman atau mencari teman kak? Ada nggak sih kak hal itu dibully gitu atau kayak dijauhin apa sih sendiri terus? Kalau bully emang apa ya? Enggak juga sih kalau enggak mengenal itu bully, karena ada sih yang bilang gitu kan, apa sih pergi kuliah sendiri pulang sendiri emang capek-capek. Tapi ya balik lagi ke prinsip akak yang lebih baik sendiri daripada berteman sama orang asing. Nah, gitu.
ada sih fase-fase di dalam lokal itu aku emang merasa terpuruk sekali karena emang semua orang emang gimana ya, ada waktu itu Kak melawan salah satu IG dari anak dari satu lokal yang mereka itu nggak baik ini apa ya, menurut apa namanya nilai kita tinggi, cuman dari apa ya cara-cara yang salah yang agak receh lah gitu kan. Nah, mungkin ada terlalu realistis orangnya ya, kalau memang nggak suka emang bilang gitu. Tapi di sana akak belajar bahwa terkadang kita perlu juga untuk memikirkan ya. Misalnya kalau emang orang setuju pendapat kita banyak daripada enggak, ya udah kita bisa berpendapat kan. Iya. Tapi kalau nggak ada yang dukung, kita sendiri susah kan. Nah, ada kalanya kita harus berdamai dengan orang-orang tersebut. Ya. Pernah nggak merasa down ketika di kelas? Bertentangan sama orang-orang yang ya dibilang bertentangan nggak juga sih, berbeda pendapat ya. Dari beberapa pendapat tuh emang apa ya, kita merasa sendiri dalam itu. Cuman ada satu quotes dari Brian, lupa namanya, katanya menjadi realistis itu emang siap kita untuk kehilangan orang-orang pertemanan sama sedikit pertemanan. Tapi semakin realistis kita, semakin sedikit circle pertemanan kita, dan semakin fake atau palsu kita, semakin banyak kawan. Biarlah berteman, pokoknya kamu lebih mengutamakan kualitas daripada kualitas. Lebih baik 1, 2, 3 teman asal tapi emang benar-benar paham sama kita gitu ya kan. Ya. Tapi kita tidak juga lah menutup diri dari orang-orang yang berbeda pendapat sama kita, tetap untuk menjadi suatu rakib. Cuma temannya untuk dibawa ke cerita lebih dalam kan beberapa orang aja. Kan Kak, kalau kita dengar gitu kan cerita kakak, mungkin orang-orang tuh nggak anggapan kalau kakak tuh lebih ke introvert gitu Kak. Di organisasi kan juga kayak gitu atau gimana? Lebih terbuka mungkin di organisasi? Untuk introvert, extrovert bisa sih menjadi keduanya gitu. Tergantung situasinya. Kalau untuk di kos paling jadi introvert kan. Iya. Tapi kalau untuk keluar emang kadang kita ada lapar secara bersosialisasi dengan orang. Iya. Kadang kita stres gini, apa sih orang enggak di kos, ngapa sih udah makan udah ini dan Kok rasa ada yang kurang? Makanya emang kita lapar secara sosial. Emang harus manusia kan makhluk sosial, karena emang berarti lapar secara sosial. Ya udah keluar itu sekedar untuk bicara sama orang yang kenal, misalnya pergi belanja kan, beli makanan, terus kita bicara ini, ambil barang nih mana ini, udah gitu aja udah ya pulang rasanya. Maka ketika di organisasi kita dituntut nggak extrovert juga sih, emang menyesuaikan kondisi lah. Bisa jadi introvert, bisa juga extrovert. Ya, tergantung situasinya. Sebelumnya kami ucapkan makasih Kak karena udah meluangkan waktu Kakak untuk hadir sebagai bintang tamu dalam podcast kita pada hari ini. Untuk penutupan mungkin Kakak ada sampaikan quotes atau pesan kepada teman-teman mahasiswa Unpad Syariah. Untuk quotes ya, mungkin kalau dari Kakak sendiri itu orang tidak peduli ya seberapa pintar kita ya, orang tidak peduli seberapa hebatnya kita, dan orang tidak peduli seberapa kayanya kita. Yang orang peduli kan cuma satu, apakah keberadaan kita membawa manfaat bagi mereka, itu cuma yang dipedulikan. Maka apa ya, jangan menganggap bahwa diri kita hebat, sudah hebat kita diri orang, enggak, jangan gitu. Cuma apa yang kita bikin dan impact kita terhadap mereka itu apa gitu. Kan sebagai manusia bermanfaat bagi orang lain, harusnya mesti dengan kelebihan yang kita miliki kita bisa memberikan ya manfaat bagi orang lain gitu. Dan untuk mahasiswa syariah yang merasa salah jurusan atau di pertengahan sadar bahwa mempelajari akuntansi itu penting, maka dari sekarang mulailah untuk fokus mempelajari dasarnya. Kita bisa belajar sendiri kok, guru di YouTube itu banyak, dan ilmu berserakan juga di sosial media dimanapun. Jadi pandai-pandai kita menggunakannya, menggunakan HP ini kan bisa jadi sumber ilmu dan bisa juga rusak kan? Iya, bisa rusak. Tergantung kita menggunakannya. Kalau kita gunakan untuk
untuk belajar otodidak dari YouTube, dari Instagram, bahkan dari TikTok pun bisa belajar. Iya, jadi tetap beda. Nah, jadi itu tergantung kita masing-masing lagi. Emang kita gunakan waktu kita untuk belajar atau untuk sekedar mencari hiburan. Jadi semangatlah untuk mahasiswa akuntansi syariah yang saat ini apa ya, masa salah jurusan, cobalah gitu, coba untuk memaksimalkan effort kita terlebih dahulu, usaha kita. Tapi kalau emang enggak juga berhasil di sana, emang berarti emang enggak di situ. Tapi setidaknya cobalah sekali dua kali untuk memaksimalkan usaha di jurusan ini kan. Karena kita merasa bisa jurusan, padahal kita belajarnya kan kurang gitu. Karena kita pemikiran itu aja, padahal nggak ada usahanya. Usahanya yang maksimal gitu ya. Nah, untuk masyarakat akuntansi syariah, semangat terus ya, jangan putus asa. Nah, nantikan podcast kami selanjutnya dan